Jadi coba combine ini, kamu nanti ini apabila sudah nih secara otomatis nanti kamu boleh masukkan data-data kamu di sini. Tapi pastikan ya, apabila saya bercakap tentang data nih, folder nih saya tidak perlu bagi tahu lagi, tapi saya kena ingatkan lagi balik. Oke, apa yang saya bagi template tadi itu, ya, katakan ini template nih, kamu create kamu punya folder dulu. Supaya tidak ambil template, lepas tu copy berapa? Oke, cop. Siapa namanya? Syarifah, berapa yang punya locality? 9. Daripada template tu copy jadi 9. Jadi rename satu-satu tadi itu. Tapi kalau boleh kamu rename untuk saya tidak keliru nanti. Oke, kamu apa? Ugusan. Oke, 001 apa? Kalau 9 itu kan apalah, sudah. Janganlah baru mencari. 002. Oke, maknanya kamu punya file tuh Muhibaraya, di belakang itu 001. Kalau kosong nanti kalau buat nama kosong dulu, nanti tidak boleh simpan kan, buat kosong. Jadi katakan Muhibaraya 001. Itu satu file. Maknanya itu file Muhibaraya, sebab itu satu kan. Sebab itu katakan Muhibaraya berapa namanya? Pengundi 4.000. Makna itu satu file 4.000. Maknanya ini lah tadi, masukkan dalam yang template tuh. Tapi copy dulu macamnya ya. Oke, let's say saya simpan di practical. Katakan di template. Oke, saya cuma copy dan paste di sini, balik. Dia akan jadi nombor ini, copy, saya rename. Katakan, oke, apa dia Muhibah ya? Muhibaraya. Berapa dia punya code? 001. Buat sampai 9. Copy sampai 9. Jadi maknanya apabila katakan Muhibaraya nih, data Muhibaraya saya masuk dalam template nih. Oke? Sebab kenapa? Sebab tetapi kamu juga sudah cari kamu punya koordinat kan di Google Muhibaraya kan. Di sini kamu ganti. Di sini nih. Ini maksudnya degree, minute, second. Bagi latitude jangan terbalik. Bagi longitude degree, minute, second, dan di sini akan berubah otomatis. Ini tidak payah kamu ubah sebab kita sudah bagi buat formula. Oke? Begitu. Jadi sini kalau kamu ubah dia akan ubah. Nanti sini apabila kita pergi add to ini koordinat dan juga kita sudah simpan di apa CBS file. CBS file ini macam ini. Apabila kamu save as, yang lain tuh nanti kamu aja save as, katakan saya simpan, sebab ini kena simpan balik kan sebelum ini. Sini juga kamu letakkan situ tanpa sejak itu file di sini kamu buat, cari dia di CSV bukan CBS, CSV MS DOS. Ya, ini ya, perhati sini, simpan di sini. Simpan di CSV MS DOS, bukan di Macintosh atau bukan di ini sini CSV. Ya, kamu save as di situ, kamu letaklah sebab mungkin katakan kamu letak situ satu untuk Muhibah kan, ya 001. Ya. Jadi ini file nanti apabila sudah kamu save as nih, katakan kamu punya koordinat, yang penting koordinat sudah masuk. Sebab apabila saya save nih, apabila saya masuk dari pergi serudung itu tidak boleh sebab kamu punya file kubusan. Boleh, yang lain boleh tangkap ya. Kalau tidak clear bagi tahu. Tapi tidak apa, sebab besok kamu ada tutorial kan, besok diakan praktik. Tapi cuma kamu sekarang mau masukkan data dulu. Sebab kita punya fungsi pada hari ini adalah coba memasukkan data-data di sini, yang sini. Ikut kamu punya ini. Sebab once you sudah copy paste,
Oke ya, jadi katakan kamu ada yang 9, ada yang 10, ada yang 5, ada yang nih, ada yang 11, jadi makna ada 11 file, masukkan semua itu data tiap-tiap dia punya room dan simpan di tadi CSV CSS, tetapi pastikan dulu ini juga ubah. Kalau katakan katakan Muhibah Raya tadi, dia mesti masukkan koordinat Muhibah Raya punya locality itu. Ya, kemudian kamu copy lah. Yang kamu sudah buat di Excel yang kamu punya tuh, masukkan dalam Muhibah nih satu Muhibah, sama copy semua. Cuma saya ingatkan supaya dari atas ke bawah tuh jangan ada miss, jangan ada miss. Maknanya kalau dia punya, sebab ini kita sudah buat FID, ya nanti dia akan ini mana setnya tadi itu suruh masuk, dia akan otomatis. Oke, kalau katakan ibaratnya 4.000 berapa? 4.600, maknanya data 4.600. Oke, coba saya coba masukkan data, katakan yang sudah ada. X, Y, X. Oke, itu dia masuk otomatis kan. Coba kita tengok dia punya data. Ini saya tarik daripada data DSB. Coba tengok data nih. Saya ini dulu, sorry. Belum habis lagi. Sudah tuh. Saya ekspor data. Ekspor data kan. Kode data kamu simpan nama baru, katakan saya cari di practical. Sini saya bagi ini lah, saya bagi demo. Oke, katakan saya letak sini antian. File. Oke, perhentian satu lah, perhentian cam atau perhentian save. Oke. Sudah kan? Ini jadi sudah save file. Coba tengok data. Nah, masuk dia terus. Kan? Ini satu. Ini katakan dikelabakan dia ada berapa tadi? Dia otomatis. So kita buat lagi, kita masuk lagi data yang kita sudah buat. Katakan Felda pula. Felda. Buat proses yang sama. Oke, pastikan X fill, Y fill. Oke. Kemudian saya pergi export data. Saya bagi nama di folder yang sama. Tadi saya buat disingkirkan tadi. Sekarang apa? Felda. Betul kan? Ekspor barang tadi. Bukan masalah. Inilah kan. Oh, yang sudah saya bilang event, sorry. Ini saya sudah ekspor.
Ini baru chef Adi. Oke, yes, sudah 2 sudah. Oke, saya ambil lagi contoh satu. Coba katakan kamu ada 9. Saya coba demo satu lagi. Add file. Saya ambil tadi Berantian, Velda, dan saya ambil satu lagi Kelabakan, Kampung Kelabakan. Oke. Add. Mana dia? Ini kan? Ini kan? Kita pergi X file, oke. Oke, Kelabakan di atas, nih kan? Pergi export, bagi nama Kelabakan. Kampung Kelabakan. Oke, jadi sekarang ini ada 3. Jadi yang lain ini saya remove lah. So, bikin ini. Oke, sekarang kita tengok data-data dia dulu nih. Kalau kita label dia betul-betul tepat, dan perhatian. Oke, so ada 3 tempat. Jadi sekarang nih kan dia sekarang nih berpisah. Dan macam mana kamu menganalisis? Contoh saya buat lagi lah anak-anak satu lagi. Sungai Mawang. Ini satu lagi. Ada 5. Ya, last sebabnya ada 5. Right click. Ini semua data yang sudah di save dari CSV ya. Oke. Kemudian tadi silakan. Data rancangan Kelabakan. Oke, dan ada 5. Oke, ada 5. Jadi yang ini series 4. Oke. Jadi saya ada 5. Kemudian dia ini ada 5 shape file. Kamu jadikan dia 1. Kamu punya kajian. Ya, jadikan 1 sebab apabila kita menganalisis dia, analisis satu-satu. Jadi kamu gabungkan dia, kamu merge dia. Oke, kamu merge, kamu video processing, bikin merge, atau kalau macam tidak biasa guna geoprocessing, bagi search, sama juga bagi tahu merge. Tapi banyak kerja mau menaik lagi, merge, cari merge data management. Kalau kita tengok lebih kurang sama juga dia punya, sama kan? Jadi pergi sini ya, geoprocessing, merge. Oke, sekarang saya merge. Apabila saya merge, itulah yang tadi saya memerlukan kamu punya 001, 002, 003, kamu locality, sebab apabila kamu bagi begini, akan saya mau merge, dia mau ikut susunan. Oke, katakan kita tidak tahu siapa yang buat Kelabakan nih. Sunan. So siapa yang 001? Jadi katakan ini Berantian di atas, saya pindahkan dia. Saya boleh pindah ke bawah, tapi pastikan dia 1, 2, 3, 4. Saya tidak tahu sekarang nih. So saya bawa begitu. Ya. Apabila macam tu, sebelum saya pergi merge, sebelum saya bagi OK,
pastikan dulu data-data yang saya tidak perlu. Kan kamu sini code masukkan, cuma kamu ada lagi beberapa kan, macam mana code locality masuk-masuk yang kamu sudah ada masing-masing, kamu tambahlah kamu punya item tuh kalau kurang. Cuma yang di sini maknanya kita tidak perlu sudah longitude, kita sudah tidak perlu fill, kita perlu latitude. So ini kalau macam tidak perlu, kita delete, jangan delete. Nah ini pasal data kita sudah dimasukkan kan, ada pasal mengundi, kita perlu saluran, kita perlu ini. So apabila jadi itu yang dia merge. Oke, apabila saya merge, yang merging, nih rancangan kelabakan dia bagi nama, nanti kamu ubah lah. Jadi ini sudah tidak, ini sudah merge. Tadi kalau kita tengok data nih, katakan ini rancangan yang tidak macam, ini data dia cuma kalau kita lihat datanya ini 480. Apabila saya sudah merge tadi pada 55 nih, kita coba kita tengok data berapa jumlah dia. Ada 4000. Iya, inilah yang kamu analisis. Oke, let's say sebagai demo sini, ini katakan saya tidak perlu sudah. Ini kamu ada file kamu simpan, sebab ini yang akan saya semak juga, sebab part of your punya particle itu saya mau tengok satu-satu tuh. Bayangkan kamu 115 nya, saya kena tengok nih ya berapa nih. Oke, katakan saya remove, tinggalkan nih. Oke, kita bermain sekarang dengan data nih. Oke, apabila kamu buat kajian tuh, katakan saya mau tanya di sini, kamu sekarang sudah ada data sebanyak 4000, ada yang 20.000. Tidak masalah. Cuma soalan saya di sini, oke. Soalan sini siapa boleh jawab instan? Saluran 1, 2, 3, 4, 5 yang mana tua? Kamu 5 kan? Mudah kan? Oke, let's say saya mau cari. Di sini saya mau kamu lengkapkan menjawab soalan saya. Saluran 5, jantina perempuan, dan lokaliti rancangan kelabakan. Berapa ramai tadi jantina perempuan yang berada di situ? Boleh jawab? Boleh cari? Boleh kan? Oke, memang boleh cari. Jadi sekarang macam mana kita ini? Oke, kita pastikan, katakan kamu, sebab itu nanti kamu akan siapkan semua data, kamu simpan tuh data nanti, buat kamu boleh buat percentage, boleh buat analisis nominal, boleh analisis ordinal, boleh buat perbandingan dan buat dia punya semua. Oke, let's say katakan, kamu sudah kena belajar di sini, select by attribute. Ini panggil structured query language. Ini. Oke, let's say katakan saya mau pergi kepada saluran equal 5 kamu pilih saluran and apa lagi jantina equal laki perempuan. Kan kamu sudah ada di situ, katakan perempuan. Nanti lelaki kita cari lelaki. Saya mau buat n locality. Coba saya mau cari satu locality sih ya. Sekarang ini kan data dalam banyak, mau cari secara spontaneously. Locality equal banyak kan boleh guna-guna siapa ini. Oke, mana? Katakan saya mau utamakan dulu, katakan kampung rancangan kelabakan atau kampung kelabakan. Saya apply. Ada 493. Otomatis dia dapat. Siapa di sini? Kalau di sini kamu cari di Mahambur, dia ada tuh di highlight tuh, ada tuh, ada warna tuh di highlight, ada. Tapi 400 ini saya boleh highlight kan siapa dia, nomor isinya. Saya just klik yang highlighted dia. Inilah dia 493 orang. Kamu sudah dapat data siapa dia. Ini maknanya begitu. Dan selalu saya bagi contoh juga kepada pelajar saya pada dulu. Oke, katakan kalau kamu mencari pasangan, kamu cari 5 orang yang kamu nanti. Dia punya apa atributnya, tingginya macam mana,
kulitnya macam mana, kulit nasi ini warna kulit, perangainya macam mana. Karena kan semua ada dalam database. Ini cara mencari. Macam itu Pak. Oke, katakan itu saja. Kemudian ada lagi beberapa. That's why katakan apabila kamu menganalisis sesuatu nanti, ini sudah kamu dapat figure from, katakan daripada nih, katakan lagi satu. Oke, kita coba. Mau selepas ini, kalau tidak mau lagi, just sini saya clear. Ini bagi clear. So tidak. Oke, kita buat lagi sebagai contoh satu lagi. Katakan kita buat benda yang sama. Kalau dapat kita buat juga saluran 5, tapi jantina betul. Kita pergi locality. Tengok saya coba locality bolehkah dia equal macam mana dia punya. Saya mau cari satu dia, ataupun kalau kamu melihat nanti, sebab ini daftar pengundi saja, jadi maknanya satu-satu macam ini cara menganalisis. Sebab kita mau explore data, mau cari, jadi kita tidak payah cari, kita menggunakan SQL saja. Oke, katakan kamu mau cari di dalam data nih untuk perempuan keseluruhan, begini ya. Maknanya saluran 5 dan jantina di semua. Dia akan boleh pilih. Apply. Dia ada 600 orang. Sebab 600 orang daripada 4.000 nih untuk yang perempuan siap bagi semua. Tadi semua what's called it? Saluran 5 bagi semua perempuan di 5 daerah mengundi, di 5 lokaliti. Oke, kalau saya cari lagi, katakan untuk ini jantina, katakan dua jantina, katakan saluran sih, tapi tidak perlu jantina, mana ke semua kan? Oke, kita coba cari, kita clear dulu kosong, kita cari. Jadi maknanya di sini saluran tidak payah jantina, saluran 5 saluran 5 saja. Bagi tahu saluran 5 saja di keseluruhan. Saluran 5 saja. Berapa ramai saluran 5 nih yang umur tadi, berapa yang daripada umur 18 hingga 29, berapa ramai? Ini kamu semua boleh bongkar. Ini apply ada 1181. Jadi maknanya 1181 daripada 4 nih 25% tahu. Orang muda yang mengundi, kita tidak tahu sekarang, baru kita tahu, siapa tidak tahu. Jadi maknanya kita buat create-nya peratus. Oke, let's say coba kita buat Oke, kita buat scenario di sini. Oke, kamu catat, kita buat di sini mana tuh kita. Saya ambil satu Excel di sini. Oke. Coba berapa tadi? Saluran 5 1181. Oke, kita buat ya. Ini saluran 5, saluran 4, saluran 3, 2 dan saluran 1. Kita buat skenario dulu. Oke. Kemudian kita pergi saluran 4. Begitu aja. Apply. Ada 1148. So, ada 1148. Kan tak payah lagi kamu susah-susah tau. Berapa second saja pun. Kemudian tukar lagi pergi saluran 3.
apply, begitu dia berapa second ya, itu sebab kekuatan. Ada 709 sudah kita mau aja ini 709 kan. Oke, makin lama makin kurang. Jadi kita boleh tahu sudah dengan punya pola. Kita pergi lagi sekali. Sorry. Kita tukar pergi 2. Satu malam kamu boleh selesaikan. 547. Kan 547. Cuma yang satunya kamu nanti barangkali saya tidak akan bagi soalan. Kamu yang kreatif apa yang kamu nak keluarkan daripada data. Sebab kalau saya bagi soalan secara ini, copy paste saja. Creativity. Ya, ada kan nominal apa? Kamu belajar apa itu nominal? Ordinal apa? Interval apa? Ratio apa? Kamu pasti dapat tuh. Oke. Kemudian katakan last, semua saya sebab kenapa? Saya pergi lagi 1. Ada 519. Ada 519. Ini baru pola dia. Jadi senang saya katakan nih saluran, kamu dapat nih saluran. Saya buat begitu saja pun sudah boleh. Macam-macam kamu boleh keluarkan. Percentage apa-apa semua kamu boleh buat. So, kamu sudah dapat data. Itu ya. Itulah powernya apabila kamu sudah menguasai Excel nih, banyak statistikal kamu boleh selesaikan. Ya, banyak benda-benda statistik, katakan yang semua sini, katakan ini semua tadi. Jadi apa yang saya bagi contoh-contoh nih, kamu boleh manipulate data tuh. As long kamu sudah gabungkan tadi data, katakan saya clearkan. Ya, katakan saya clearkan nih, maknanya tadi kamu punya nih. Ya. Sebab